Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Sebelumnya aku mau minta maaf karena kemarin udah bikin kalian penasaran nebak-nebak serum dan sunscreen terbaru apa yang akan ada di skincare routine aku terupdate. Karena memang setiap sebelum review skincare products itu aku testing dulu selama minimal banget 14 hari to decide whether it is good or not, apakah aman, apakah bikin breakout, apakah ada side effect semacam redness atau gatel. Sesuai dengan janjiku padamu, akhirnya di video ini aku mau spill skincare rutin terbaru aku. Siapakah skincare yang bisa menggantikan posisi current brightening serum aku, The Ordinary Niacinamide ini, sekaligus sunscreen yang menggantikan posisi Purito Comfy Water Sunblock. Throwback dikit, The Ordinary sama Purito ini udah aku pakai sejak kulit aku masih jerawatan penuh satu muka, kira-kira kurang lebih 1 tahun yang lalu lah ya. Dan pas banget serum The Ordinary Niacinamide ini udah habis, makanya aku mau cari penggantinya dan aku sangat-sangat mengutamakan local brands because I do wanna really support them. Nah, kalau si Purito ini aku memang udah mau ganti dari lama karena dia kena isu yang ternyata SPF-nya tuh nggak sesuai sama apa yang tertulis di packagingnya. So, udah siap? There you go. Ini dia rangkaian skincare rutin terbaru aku mulai dari facial wash, essence, moisturizer, dan sunscreen. Buat facial wash masih tetap sama, aku belum berpaling dari Simple dan juga moisturizer CeraVe ini. And anyway, rutin ini tuh perlu adaptasi yang panjang ya selama perubahannya. Pelan-pelan banget perkenalannya ke kulit aku. Ibaratnya kayak kalau kita baru kenalan sama orang, PDKT kan harus pelan-pelan dong. Tujuannya supaya kita bisa identifikasiin cocok atau enggak. Dan bahan aktif yang lainnya lagi aku kurang-kurangin juga, karena memang sekarang kan aku fokusnya lebih ke bekas jerawat aja ya. Sekalian tes seberapa optimal kerjanya si La Coco Dark Spot Essence ini. Oh ya, jangan lupa juga cek link di description box video ini karena aku udah update full skincare routine apa aja yang aku pakai di instabio.cc/ajanganisa. Jadi, beginilah formasinya. Pertama-tama, sebelum morning skincare routine, aku biasain selalu sikat gigi dulu sebelum cuci muka. Karena kalau misalnya dibalik nih, cuci muka dulu baru sikat gigi, nanti takutnya ada residu odol yang bisa bikin iritasi di kulit daerah bibir. Nah, jadi setelah sikat gigi, aku langsung cuci muka pakai gentle cleanserku selama 60 detik, nggak kurang, nggak lebih. Make sure dia ngangkat minyak-minyak di wajah, tapi tanpa over cleanse ya. Jadi tetap gosok lembut aja, abis itu dibilas. Ciri-ciri gentle cleanser, dia nggak akan bikin kering ketarik after feel-nya kalau udah dibilas. And then tap-tap keringin aja pakai tisu, tapi aku mau kondisi kulitnya masih tetap moist, jadi nggak perlu sampai kering banget. Selembar tisu aja udah cukup. Next part, aku langsung ke moisturizer, just a little amount. Biasanya kalau pagi aku nggak pakai terlalu banyak karena takut jadi oily. Aku lebih banyak pakai moisturizer itu nanti di night skincare routine biasanya. My last step is always a sunscreen. Takaran 2 ruas jari buat kulit wajah dan leher. Bahkan kadang kalau mau outdoor activity, aku tambahin setengah ruas jari lagi biar full protection. Gak lupa juga buat reapply tiap 2-3 jam sekali. Nah, buat night skincare routine, pertama aku double cleansing dulu. Ini udah aku praktekin secara lengkap di IGTV aku. Pakai Vanilla Co cleansing balm dan facial washnya tetap simple micellar gel wash. Next, aku langsung pakai La Coco Dark Spot Essence sekitar 2-3 tetes buat seluruh muka. Tapi lebih concern ke pipi karena banyak bekas jerawatnya. Part yang paling aku suka ya pas skincarean, kayak nge-push skincare-nya and warming up my skin. Trust me, it feels really comfortable. Terakhir aku pakai CeraVe moisturizing lotion lagi and we're good to go. Karena aku udah sering banget ngomongin Simple dan CeraVe, sekarang aku mau ngegibahin my new little friend La Coco Dark Spot Essence. Welcome to the club! Seperti biasa, aku akan mulai review dari packagingnya, teksturnya, ingredientsnya, sampai personal experience pemakaian di kulit aku. So, La Coco is a huge brand ya. We all know produknya bukan abal-abal. Terlihat juga dari packagingnya yang super elegant ini. Isinya 12 ml. It's quite small actually kalau misalnya dibandingin sama The Ordinary yang lama ini 30 ml.
Tapi efektivitasnya woi, nanti deh ya. Aku bakal bahas lebih lanjut di bagian my personal experience. Karena sekarang aku mau bahas ke teksturnya dulu. Sesuai dengan namanya, essence. Jadi dia teksturnya berada di antara toner dan juga serum. Pas pertama kena kulit dia slimy, tapi pas udah di blend berubah jadi watery. Dan dia benar-benar langsung hilang. Gak ada fase lengketnya dulu gitu loh. Ini oily skin pasti suka banget tekstur kayak gini. Very lightweight, non-sticky, tapi tetap berasa moist. Buat wanginya dia bukan tipikal wangi yang sweet-sweet gitu, tapi lebih ke chemical aja karena emang dia nggak ada tambahan fragrance juga. Sebetulnya ini yang bagus ya, makanya dia berani bilang sensitive skin friendly. Karena biasanya nih ya, biasanya kalau kamu yang punya kulit sensitif terus ketemu sama additional fragrance, itu bakal ada potensi iritasi. Tapi bukan berarti fragrance itu kandungan berbahaya ya. Moving on to my favorite part, ngulik-ngulik ingredients-nya. Dia punya top ingredients ada 3, licorice, carrot, dan juga merbei extract. Tapi yang uniknya, selain itu dia juga punya beberapa active ingredients kayak glycolic acid, salicylic acid, tranexamic acid. Makanya kenapa tadi aku bilang lagi ngurangin bahan aktif lainnya, karena dalam satu essence ini tuh udah cukup banget buat kebutuhan kulit aku. Takutnya kalau misalnya aku nambahin actives lain, nanti malah jadi too much dan ada dry patches kayak kulit-kulit kelupas yang kering gitu. So ya, selain itu yang bikin aku suka lagi, klaim-klaimnya tuh nggak lebay, nggak halu gitu loh. Dia bilang bisa mencerahkan dan juga memudarkan flek hitam. Yes, it's true. Ada licorice, tranexamic acid, glycolic acid yang bisa ngelakuin itu semua. Selain fragrance free, dia juga alcohol free dan juga cruelty free yang berarti non-tested on animals. My personal experience, aku pakai dia ini berarti totalnya tuh udah hampir sebulan lah ya. Dan so far perubahannya oke banget. Kemarin aku sempet sidang, kalau kalian nonton vlog sidang aku itu jerawatnya lumayan parah di mana-mana karena efek stres juga. Dan jerawatnya tuh tipe-tipe jerawat yang bengkak, jerawat batu gitu. Biasanya bekas jerawatnya tuh akan lama banget hilangnya, ngebekas item gitu. Tapi La Coco Dark Spot Essence ini bener-bener ngebuat recovery-nya tuh cepet banget. Dan sepengalaman aku ya, kalau misalnya aku pakai dia terus lagi ada jerawat aktif 1-2 gitu, nggak ada masalah apa-apa. Nggak perih, nggak cekat-cekit, dan nggak bikin tambah parah juga. Mungkin karena dia nggak ada vitamin C-nya ya. Biasanya tuh aku a little bit sensitif sama vitamin C. Kalau misalnya lagi ada jerawat, malah bikin jerawatnya jadi ngeradang gitu. Sampai detik ini, I really love it. The only thing yang jadi kekurangannya adalah, tolonglah La Coco, sediakan big size-nya. Karena kamu akan menjadi sobat skincareku dalam waktu yang lama. Hampir lupa, ada satu statement lagi yang harus aku nyatakan dengan lantang. Jangan berani-berani pakai La Coco Dark Spot Essence ini atau serum apapun itu dengan bahan aktif kalau kalian masih males pakai sunscreen. Udah deh, percuma, malah bikin bekas jerawat kalian tambah parah nanti. Apalagi si La Coco ini kan banyak banget ya bahan aktifnya tadi. Jadi ayolah, apa sulitnya pakai sunscreen? Kulit kering cari yang creamy, moisturizing. Kulit berminyak cari yang lightweight, cepet nyerap. Kulit sensitif, acne prone skin, nih rekomendasi aku, sunscreennya La Coco. Karena dia formulated without silicone yang berarti non-comedogenic, tidak mudah menyumbat pori-pori. SPF 50, PA++, alcohol free, fragrance free, cruelty free. Kurang apa lagi coba? Buat nextnya mungkin aku akan bikin battle sunscreen untuk beberapa jenis kulit. Kalau kalian mau aku bikin videonya, ramein kolom komentar di bawah. So, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye!